Jadi Abah tinggal di sini kira-kira sudah berapa lama? Terus 20 tahunan lah. Sudah 20 tahun. Hmm. Masya Allah. Apa nggak takut, Bah? Ini tinggalnya kan jauh kemana-mana nih. Kiwe ini dah kumahakeun gini kan dah. Di sini aja, Di sini ya. aja. Takut nggak takut di sini aja. Ya. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu dengan saya Ibra. Dan di kesempatan kali ini kita sedang berada di wilayah Kecamatan Bojogambir, Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat. Jadi hari ini kita akan mengunjungi seorang pria tua yang hidup menyendiri di dalam hutan. Oke teman-teman, seperti apa kisah pria tua ini? Ikutin terus ya video ini. Oke teman-teman, saat ini kita sudah berada di jalan yang menuju ke tempat tinggal seorang pria tua yang hidup menyendiri di dalam hutan ya. Dan untuk sampai ke tempat tinggalnya ini kita akan melakukan perjalanan sejauh 2 kiloan. Dan pria tua yang kita kunjungi ini, beliau bernama Abah Solih. Nah, menurut informasi yang kita dapat dari warga, katanya Abah Solih nih tinggal di hutan sudah sangat lama. Diperkirakan di atas 20 tahun. Dan hebatnya lagi, Abah Solih ini tinggal di hutan seorang diri. Beliau tinggal di sebuah gubuk kecil yang berada persis di bawah bukit. Dan katanya kalau pulang ke kampung itu hanya seminggu sekali, yaitu pada hari Jumat. Nah ini luar biasa ya. Di zaman sekarang seperti ini masih ada warga yang tinggal sendirian di hutan selama puluhan tahun. Ini salut banget teman-teman. Dan alhamdulillah di kunjungan kita kali ini kita membawa titipan amanah dari Kak Wan ya, berupa uang tunai senilai Rp500.000 dan juga titipan dari Kak Wiwin Qatar berupa tempat minum atau termos panas. Nah ini alhamdulillah sekali buat teman-teman yang sudah menitipkan rezeki. Saya ucapkan terima kasih banyak. Semoga rezeki kalian dilipat gandakan lagi. Amin amin ya rabbal alamin. Dan seperti ini teman-teman, suasana perjalanan menuju ke
tempat tinggalnya Abah Soli ya. Karena posisi tempat tinggal beliau ini berada di bawah bukit. Jadi perjalanannya ini menurun terus teman-teman. Jadi nggak ada tanjakan. Hanya saja perjalanan pulangnya yang lumayan berat. Nah ini hutannya juga masih sangat alami ya. Dan untuk kondisi jalan menuju ke bawah ini sudah lumayan bagus ya. Cuman kalau ini memasuki musim hujan, jalannya licin banget ini. Karena ya masih setapak tanah kayak gini teman-teman. Nah ini kita turun-turun terus nih. Jadi alhamdulillah Kang Igit sama Ijal ini gantian ya bawa sembako. Jadi nggak terlalu berat setiap kali kita melakukan kunjungan. Karena ada tim relawan. Jadi alhamdulillah Kang Igit sekarang menjadi tim relawan kita untuk membantu membawa sembako dan untuk survei. Ini jalannya lumayan teman-teman, agak enak. Cuma kalau ini turun hujan bakal jadi sungai ini. Karena posisinya agak masuk ke dalam nih. Nah, di bawah sini jalannya sudah bentuk koral ya. Jadi sudah disusun-susun batu kayak gini nih. Biasanya warga yang bikin kayak gini nih, jalan kayak gini. Karena rata-rata kan punya sawah di bawah bukit ya. Jadi kalau mereka ke sawah dan sebagainya, kalau pakai motor nggak terlalu berat. Cuman kalau turun ke tempat tinggal Abah Soli ini pakai motor biasa nggak bisa ya. Harus motor trabas. Makanya kita mengunjungi beliau ini tetap jalan kaki teman-teman. Dan untuk pemandangannya seperti ini. Masya Allah pemandangannya cantik banget ya. Dan alhamdulillah untuk di trip kali ini Kang Igit sudah pakai sepatu gunung tuh ya. Tuh. Kemarin dibelikan sama Kak Felicia. Jadi nggak terlalu berat kalau nanjak-nanjak ya. Jadi ringan ya Kang Igit ya. Nah, alhamdulillah. Terima kasih nih buat Kak Feli atas rezekinya. Semoga dilipat gandakan lagi rezekinya. Amin amin ya rabbal alamin. Mantap nih. Jalan menurunnya tajam, Pulangnya ini yang berat ini Kang Igit. Nah, seperti inilah ya kondisi jalan menuju ke bawah nih. Dan Abah Soli ini usianya udah sepuh ya, diperkirakan sekitar di atas 70 tahunan lah. Hebat loh teman-teman, hidup di hutan seorang diri tanpa ada listrik ya. Jadi beliau tuh tinggal di sana hanya mengandalkan lampu cas dan cempor. Jadi kalau misalnya beliau naik ke kampung pada saat hari Jumat, nah sekalian tuh beliau sambil ngecas ya. Selama beliau di bawah ini nanti kalau baterainya habis, beliau tuh pakai cempor, pakai minyak solar ya. Kembali ke masa zaman dahulu, lampu cempor. Nih dari tadi nih perjalanannya menurun terus.
Dan Masya Allah teman-teman, di depan kita ini ada sebuah bukit yang dipenuhi dengan bebatuan ini ya. Tinggi banget ini. Ngeri Nah, lihat nih pemandangannya. Cakep banget ya. Ini hutannya juga masih sangat alami teman-teman. Ya, inilah kelebihan kegiatan ngetrip ya. Jadi kita mengunjungi orang sambil liburan. Sambil menikmati suasana pemandangan alam. Makanya secapek apapun ya kita tetap senang. Alhamdulillah. Wow. Ini turunannya mantap banget. Ini orang yang pakai motor untuk kesini pun harus yang ahli ini. Mantap ini. Aduh. Ini coba dibayangin teman-teman kalau turun hujan. Tanah bercampur dengan batu koral nih lumayan licin loh. Wow, Masya Allah, enak banget nih teman-teman. Kita lihat yang hijau-hijau kayak gini nih. Dan di area sini nih dipenuhi dengan hutan semak belukar loh. Nah, ini kita turun ke bawah juga harus hati-hati ya. Takut kepeleset ini. Mantap nih. Wow, kita jalannya agak miring-miring ya, soalnya curam banget nih turunannya. Nah, ini nih. Ya, kayak gini jalannya nih. Belepotan turunnya nih. Batu koralnya gede-gede ya. Dan ini jenis batunya batu kapur. Jadi kalau pakai sepatu kayak gini gampang slip. Wow, ini masih jauh nih turun ke bawah nih. Pegal juga ya kayak gitu ya. Lewat di jalan kayak gini nih agak repot teman-teman ya. Maju kalau nggak bisa ngerem kebablasan ya. Kalau turun pelan-pelan dengkulnya yang bikin tremor nih. Apalagi yang bawa beban berat kayak Igit ya, Kang Igit ya. Jadi ya penuh tantangan teman-teman. Kalau turun ke bawah ini tantangannya di lutut. Kalau nanti pulang naik ke atas ini tantangannya di napas. Jadi semua punya kelebihan dan kekurangan. Ya kelebihannya adalah kita bisa menikmati pemandangan di sepanjang perjalanan. Apalagi kita bisa ketemu sama orang yang kita kunjungi ini seperti Abah Solih. Jadi sangat bermanfaat sekali teman-teman apabila ada teman-teman yang nitip rezeki ya. Karena rata-rata orang yang tinggal di hutan kayak gini nih
kalau keluar masuk hutan, apalagi ini posisi kampungnya di atas ya. Kalau pulang naik ke atas nih lumayan ya. Nah, dengan adanya teman-teman ngasih rezeki ya, terus saya ngasih sembako, itu sangat terbantu. Sangat terbantu sekali. Jadi ya, apabila ada teman-teman yang ingin berbagi rezeki di setiap kegiatan kita, nanti teman-teman bisa hubungi nomor saya di bio ya. Dan kalau sudah transfer, jangan lupa dikonfirmasi. Biar setiap kunjungan itu kita menyampaikan amanahnya sesuai dengan nama. Mantap juga nih. Jadi kita turun ke bawah ini jinjit ya. Soalnya turunnya juga curam loh ini. Nah ini Kang Git masih jauh nggak dari sini? Jauh bang. Masih jauh. Oke lah. Pokoknya kuat-kuatan aja nih sama lutut nih ya. Kalau kita lewatin jalan tanah itu lebih enak ketimbang koral. Soalnya kalau koral tuh langsung nahan di sepatu tuh agak kasar ya. Tapi kalau tanah kan empuk. Mantap. Ini yang kita nggak bisa bayangin ini kalau pulangnya ini ya, pulang ke kampung ini kan perjalanannya nanjak, apalagi usia seperti Abah Soli ya, usia di atas 70 tahun kan udah sepuh banget. Ini perjalanan ke atas juga lumayan nih, membutuhkan waktu sekitar 30 sampai 40 menitan. Nah ini ada motor yang sampai sini nih, tapi motornya sudah dimodif kayak gini ya. Nah ini sudah nggak ada koral lagi ya, sudah asli jalan tanah ini. Ini kita sudah mau sampai di lembah ini. Nyebrang sungai gak Kang Git? Oh enggak, oke lah. Oke, siap. Mantap nih. Lututnya agak tremor juga ya. Harus hati-hati nih. Masya Allah teman-teman. Ini pemandangan persawahannya cantik banget ya. Keren nih. Wow. Luar biasa ini. Indah banget. Mantap ya. Cantik. Luar biasa. Masih jauh Kang Igit? Oke. Sudah dekat. Berarti sebentar lagi kita akan sampai, teman-teman. Itu bang udah kelihatan bang. Sebelah mana? Oh, yang di bawah itu ya? Oke. Ini kita udah mau sampai nih. Oh iya teman-teman. Ini dia ya. Rumahnya Abah Soli ya. Masya Allah.
Cantik banget nih di atas ini. Ini kita harus hati-hati, takut kepeleset ya. Oh, di sini ada tebangan kayu ya, yang sudah dipotong-potong nih. Nah, ini dia rumahnya Abah Soli ya. Masya Allah, sederhana banget nih. Dan di depan rumahnya ini ada kolam teman-teman. Tuh. Ada Kang Igit? Ada, oke. Kita temuin ya Abah Solihnya. Assalamualaikum. Abah? Alhamdulillah. Oh, Abah Solih bener? Bener. Alhamdulillah, Masya Allah. Siap. Oke lah. Alhamdulillah teman-teman, akhirnya kita sampai juga nih di rumahnya Abah Soli. Hebat ini ya. Luar biasa ini. Perjalanannya lumayan, Bah. Jauh juga ya ternyata ya. Alhamdulillah. Hebat ya. Turunannya juga lumayan nih, Bah. Alhamdulillah nanjak. Nanti pulangnya ini yang bahaya ini ya, nanjak terus ya. Masya Allah. Karena motor mulang semua, papa di wainya. Jalan aja kita mah. Abah, punten, perkenalkan saya Ibra, aslinya dari Halmahera, Maluku Utara. Saya kesini silaturahmi sama Abah dan alhamdulillah saya kesini juga membawa titipan amanah dari donatur. Alhamdulillah ada donatur yang nitip rezeki. Beliau bernama Kak Wan. Beliau nitip rezeki berupa uang tunai senilai Rp500.000 buat Abah. Alhamdulillah. Dan juga ada titipan dari Kawin Qatar. Beliau nitip tempat minum atau termos panas. Nah, kalau buat kopi kan awet ya Pak ya. Alhamdulillah. Masya Allah. Alhamdulillah. Nah, namun sebelum saya serahkan amanah, mungkin terlebih dahulu saya ngobrol-ngobrol sama Abah dulunya. Ya. Nah, jadi Bah, punten, saya tanya-tanya sedikit ini. Jadi Abah tinggal di sini kira-kira sudah berapa lama? Terus 20 tahunan lah. Sudah 20 tahun. Masya Allah. Apa nggak takut, Bah? Ini tinggalnya kan jauh kemana-mana nih. Kiwe ini dah kumaha akeun geuningan dah. Di sini aja, Di sini ya. aja. Takut gak takut di sini aja. Ya. Masya Allah. Berarti Bah, untuk keseharian di sini apa aktivitasnya? Oh, sok sadamal-damal we gitu ta. Kerjanya bikin apa aja? Di kamar sok nyadap mana nama nuju pre gitu ta, nuju. Oh, nuju berarti dulunya nyadap. nyadap di sesarina mah. Oh. Udur kemari ya tadi. Pasti kata tanggi kayaknya itu kamang eman. Oh, malah dikasih ke orang. Mohon kasih ke orang. Berarti Abah mah cuman berkebun aja di sini. Mohon. Masya Allah, luar biasa ini, hebat ya. Nah, Abah, di sini kan sudah puluhan tahun, ya. Ya. Bagaimana rasanya tinggal di sini, Bah? Biasa we gitu. Biasa aja. Mohon biasa aja. Ngarongkel we soalnya. Waduh, kata Abah mah biasa-biasa aja ya. Mohon. Mungkin lebih tenang ya tepatnya ya. Ini hebat ya. Nah, ini kan berada di bawah bukit, bisa dibilang ini lembah. Kalau hujan gede, taruhlah musim hujan, biasanya kan ada petir, Bah. Alhamdulillahnya teman-teman Aman gitu. di sini. Cek teh nu aya nu kalimat tuaran cek. Oh, tapi pernah nggak sih petir itu kayak nyambar di daerah sekitaran sini? Kan ini kan persawahan ya. Teu aya gitu video mah gitu. Jarang ada. Jarang Alhamdulillah ada, selalu gitu. dilindunginya, Bah ya. Ya. Alhamdulillah. Nah, ini Bah, punten, saya mau serahkan amanah
Nah ini ada Kak Awan dari Singapura. Beliau nitip uang tunai senilai Rp500.000. Abah mohon ditampi punten. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan ini ada tempat minum atau termos panas dari Kawibin Qatar. Mohon ditampi, bah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, saya juga bawa nih oleh-oleh sembako buat Abah ya. Biar kalau Abah turun ke atau naik ke kampung nggak perlu beli sembako. Nih, punten, bah. Ayah beas. Alhamdulillah. Ayah minyak goreng ya, bah. Nah, bisa goreng-goreng, bah. Alhamdulillah. Nah, ini, bah, ada macam-macam. Ada kopi, ada gula, ada biskuit, ada susu ya. Macam-macam. Masya Allah. Kumaha, bah, perasaannya? Ayo, bingah we. Alhamdulillah. Alhamdulillah sing non gitu sing gantosan deui. Amin, 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 amin. Hatur nuhun. Serahkeun Masya ka Allah. Bapak ka dieu gitu. Amin, Minta amin, gantosan. amin, amin ya Allah. Nah, Abah saya tanya sedikit lagi. Kenapa Abah memilih tinggal di sini, nggak tinggal di kampung aja? Rada enak gitu tak gitu. Ayo, Oh, di sini mah enak. Betah di dia nya. Mun teh kupingan nu eta geuning lah. Jauh dari hal-hal yang kurang baik ya. Masya Allah. Ibaratnya kalau di kampung kan masih jajan ya. Kalau di sini kan jauh dari warung. Jadi Abah lebih betah memang tinggal di sini. Masya Allah. Ya, seperti ini teman-teman. Luar biasa. Ini alhamdulillah amanah kita sudah sampaikan. Dan seperti ini kondisi Abah di bawah bukit ini ya. Ya. Dan ini kalau kita pulang ke atasnya, perjalanannya nggak main-main, Masya Allah. Nah, Abah punten, saya habis ini mau izin melihat kondisi di dalam rumah Abah dan suasana di sekitaran rumah, boleh ya, Pak? Boleh. Oke. Jadi teman-teman, seperti ini rumah Abah ini. Jadi rumahnya ini dari dindingnya dari anyaman bambunya. Ya. Kalau untuk bagian atas ini sudah pakai asbes. Asbes. Berarti Abah mah mikul dari atas. Mohon. Masya Allah. Butuh waktu berapa lama bikin rumah ini? Karena sasihan kepungkur yang buat dibikin kayak gitu. Langkung kadang-kala. Iya lamanya. Lama. Setahun aja. Iya. Soalnya yang susah ini adalah ininya nih apa asbes ya, bawa dari kampung ke sini kan dipikul. Luar biasa, Masya Allah. Nih lihat nih ya, kayak gini. Hebat ya, beliau seorang diri tinggal di tempat yang kayak gini nih. Dan ini nih yang bikin unik ya. Dari tadi nih saya duduk di sini di belakang anget, ternyata beliau lagi bikin api ya, Masya Allah. Ya rumahnya ini terbuka ya, jadi tempat tidur di sini, sholat pun di sini ya, makan pun di sini, Masya Allah. Nah ini ada pisang ini ya. Nah, oke teman-teman, sekarang kita coba lihat suasana di bagian luar ya. Nah ini nih untuk di bagian luar seperti ini teman-teman. Jadi di depan sini tuh ada kamar mandi ya. Nih kayak gini nih. Di bawahnya ini kolam. Dan Masya Allah teman-teman, kita tadi perjalanan dari atas nih turun ke bawah nih lumayan. Dan nanti balik lagi lebih menantang lagi ya teman-teman ya. Masya Allah. Nah di pinggir rumah beliau ini langsung sawah ya. Dan di bagian bawah ini sudah ada sungai gede. Nah tuh ya. Masya Allah, kedengaran nih sungainya nih ya dari sini. Cakep ya. Tuh di bawah tuh. Masya Allah. Dan ini sawahnya indah banget ya. Cakep nih. Keren. Jadi ya seperti ini kondisi rumah Abah ya. Beliau tinggal di sini sudah puluhan tahun. Dan beliau ini kalau pulang ke kampung bisa seminggu sekali atau seminggu 2 kali, tergantung ada jadwal pengajian di atas. Ini Masya Allah indah banget ya. Nah di bawah sana itu sungai. Kita coba lihat ya ke bawah ya. Saya penasaran nih sama sungainya nih.
Soalnya airnya deras nih. Aduh, nggak tahu turunnya lewat mana. Tapi kita coba lewat sini aja, ya. Oh, Masya Allah. Saya penasaran banget sama sungai ini. Airnya deras. Wah, Masya Allah. Cantik ini. Nah, ini ada jalan turunnya ke sini nih. Aduh. Masya Allah. Harus hati-hati nih. Nah. Ya Allah, cantik bener. Keren. Airnya sangat jernih ya. Masya Allah, tabarakallah. Luar biasa. Enaknya tinggal di sini tuh kayak gini ya. Air sungainya juga masih alami. Cuci muka dulu nih teman-teman ya. Masya Allah, keren nih ya, cakep. Pengen mandi jadinya. Ya, kelebihan kita mengunjungi orang-orang yang tinggal di hutan ini, kita bisa rekreasi gratis ya, kayak gini nih. Oke teman-teman, sekarang saya mau balik lagi ke atas ya. Luar biasa nih Abah ya, tinggal di tempat yang kayak gini, jauh kemana-mana, hanya seorang diri. Mantap. Airnya cantik, udah ke bawah. Wah, coba lihat Kang Igit. Indah airnya. Oke, teman-teman. Ya, seperti ini kehidupan Abah Sholih di tengah-tengah hutan ya. Nih, rumahnya sangat sederhana. Beliau pun tenang tinggal di sini. Tuh Ijal udah petik kelapa lagi ya. Ijal mah nggak bisa lihat kelapa dikasih ya. Lihat Ijal. Ini kelapanya juga bagus ya. Dari sini nih banyak batu-batu besar ini ya. Sini banyak banget nih persawahannya. Oke teman-teman, jadi seperti inilah kisah Abah Sholih di bawah bukit ini ya. Beliau hebat banget ya, tinggal di sini seorang diri selama puluhan tahun dan hanya mengandalkan penerangan pakai cempor ya. Hebat, luar biasa. Oke teman-teman, saya rasa cukup. Saya ucapkan terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.